Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pada kali ini. Saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai topik yang sangat spesial, yaitu etika dan isu sosial dalam sistem informasi. Lalu ini highlight apa saja yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, next saja. Pada yang pertama ini pengantar isu etika dalam sistem informasi. Saya mengambil contohnya di Indonesia ya. Misalnya, kemajuan teknologi di Indonesia seperti Gojek dan Grab itu memicu tantangan dalam hal privasi pengguna, pengawasan karyawan, dan hak data. Perubahan sosial, digitalisasi sektor-sektor besar seperti e-commerce, Tokopedia, Bukalapak memaksa masyarakat beradaptasi dengan masalah baru terkait perlindungan data dan privasi. Menjadi isu utama yaitu bagaimana perusahaan besar di Indonesia melindungi data pengguna dan memastikan keamanan sistem informasi mereka. Lalu di sini 5 dimensi moral dalam era informasi. Yang pertama itu hak dan kewajiban informasi. Contohnya itu pengguna GoPay dan atau OVO itu yang digunakan transaksi dan iklan yang ditargetkan. Lalu hak dan kewajiban seperti hak dan kewajiban properti, yaitu pembajakan konten digital, film, musik masih menjadi tantangan yang besar karena tidak pelanggaran hak hak cipta lah, hak siar gitu. Lalu yang ketiga akuntabilitas dan kontrol. Contohnya itu di Indonesia ini tanggung jawab perusahaan seperti Tokopedia saat terjadi kebocoran data pengguna pada tahun 2020 silam yang melibatkan jutaan akun pengguna. Lalu kualitas sistem. Contohnya itu masalah pada aplikasi fintech di Indonesia yang mungkin merugikan nasabah akibat kesalahan sistem dan keterlambatan dalam transfer dana. Lalu kualitas hidup. Contoh, pengguna teknologi dalam sistem ojek online yang telah meningkatkan akses pekerjaan, tetapi juga menciptakan isu terkait kesejahteraan pekerja seperti pendapatan driver yang tidak tetap. Lalu topik yang selanjutnya itu tren teknologi yang meningkatkan isu etika. Yang pertama itu kekuatan komputasi berlipat ganda. Contohnya bank besar seperti Bank BCA atau Mandiri lah, yang mengandalkan teknologi untuk mengelola data nasabah di mana kesalahan sistem bisa mengakibatkan kerugian besar. Lalu penurunan biaya penyimpanan data. Contohnya itu perusahaan fintech di Indonesia nih, yang menyimpan banyak data nasabah untuk menganalisis pola pikir, pola kredit, tetapi meningkatkan risiko pelanggaran privasi. Lalu kemajuan analisis data. Contohnya e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee menggunakan data besar, maksudnya itu big data, untuk menganalisis perilaku belanja pelanggan dan memberikan rekomendasi produk. Lalu, poin selanjutnya kemajuan jaringan dan komunikasi. Dengan koneksi internet yang semakin meluas, perusahaan telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat, dan lain sebagainya, mereka mengelola data pengguna yang sangat besar, namun ada kekhawatiran tentang pengelolaan privasi dan keamanan data mereka. Lalu konsep dasar etika dalam sistem informasi. Yang pertama, tanggung jawab. Contohnya itu fintech leading, seperti Kredivo harus bertanggung jawab jika terjadi penyalahgunaan data nasabah atau pelanggaran keamanan sistem mereka. Lalu akuntabilitas. Contohnya perusahaan transportasi seperti Gojek harus bertanggung jawab jika ada penyalahgunaan data pengguna oleh driver atau pihak ketiga. Lalu liabilitas. Contohnya tuntutan hukum kepada perusahaan besar di Indonesia seperti Tokopedia saat terjadi kebocoran data pelanggan yang merugikan konsumen. Lalu di sini prinsip-prinsip etika dalam sistem informasi. Pertama itu ada golden rule. Contohnya itu perusahaan fintech atau e-commerce lah, seperti Bukalapak harus memperlakukan data pelanggan dengan cara mereka sendiri. Lalu kategorial imperatif atau Immanuel Kant. Contohnya itu penyebaran hoax di media sosial. Jika semua orang menyebarkan informasi palsu, ini akan mengancam kebenaran informasi di masyarakat. Lalu poin ketiga, risk aversion principle. Maksudnya itu, contohnya itu perusahaan seperti OVO atau Dana harus memastikan keamanan transaksi digital dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan risiko besar bagi pengguna. Lalu poin selanjutnya, no freelance rule. Contohnya itu, pengguna software bajakan di Indonesia masih tinggi dan perusahaan harus menyadari bahwa penggunaan perangkat lunak ini melanggar hak cipta. Lalu ada kode etik profesional. Contohnya, ada HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, menerapkan kode etik untuk penggunaan sistem informasi dalam bisnis, termasuk perlindungan data pelanggan. Lalu ada Asosiasi Fintech Indonesia, yang mengatur kode etik untuk perusahaan fintech di Indonesia terkait perlindungan data nasabah. Lalu
Lalu topik selanjutnya itu dilema etika di dunia nyata. Contohnya, pengawasan di tempat kerja. Banyak perusahaan di Indonesia ini mulai menggunakan sistem pemantauan karyawan secara digital, seperti pelacakan waktu kerja atau aktivitas internet. Lalu profiling di e-commerce. Tokopedia mengumpulkan data pengguna untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih baik, tetapi bisa menimbulkan kekhawatiran privasi. Lalu ada topik selanjutnya yaitu hak informasi privasi di era internet. Contohnya, data pribadi di pengguna aplikasi transportasi online seperti Gojek sering digunakan untuk memberikan penawaran atau iklan yang disesuaikan, menimbulkan isu terkait persetujuan pengguna karena tidak ada persetujuan dari pengguna. Lalu profiling, contohnya itu data yang dikumpulkan peduli lindungi selama pandemi COVID-19 digunakan untuk tujuan kesehatan, tetapi banyak yang mempertanyakan bagaimana data ini dikelola setelah pandemi berakhir. Lalu ada hak properti kekayaan intelektual. Yang pertama itu ada trade secret. Contohnya itu perlindungan rahasia dagang perusahaan teknologi lokal, seperti ruang guru Zenius yang berbasis kurikulum dan metode pembelajaran yang unik. Lalu ada copyright, yaitu pembajakan konten film atau musik di Indonesia yang sangat tinggi. Meskipun ada perlindungan di dalam undang-undang, tetapi masih banyaknya pembajakan konten film yang tidak resmi. Lalu ada paten. Contohnya startup di Indonesia yang mengajukan paten atau teknologi baru seperti fintech dan e-commerce yang mengembangkan sistem inovatif untuk transaksi online. Oke, kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada topik yang saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama, teknologi informasi di Indonesia menghadirkan tantangan baru dalam etika, privasi, dan kekayaan intelektual. Yang kedua, perusahaan di Indonesia harus lebih proaktif dalam mengelola risiko etika untuk meminimalkan dampak negatif sekaligus meningkatkan manfaat teknologi bagi masyarakat luas. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.